Halo teman pemilih, kembali lagi di Triple S. Oke, untuk podcast KPU Jakarta Barat saat ini, kita ini udah podcast Triple S yang ketiga. Jadi ini Pak Nardi, Pak Nurdin. Nah ini kebetulan nih yang saat ini narasumbernya bukan orang biasa-biasa aja nih, orang luar biasa. Kalau podcast kita sebelumnya nih, dari dua podcast sebelumnya memang masih internal ya ibaratnya. Tapi ini sebenarnya internal nggak internal nih Pak Nurdi sama Pak Nardi nih. Kalau kemarin yang pertama kita ada ketua DKI, terus juga dari ketua kami sendiri dari Jakarta Barat, dan ini ex ketua dan juga anggota nih dari KPU DKI Jakarta juga. Periode 2000 berapa 18 oh 2023 ya, betul ya. Jadi dari 2018 ke 2023. Cuma sekarang beda bendera aja. Tapi tetap di dalam di dalam hati dan dalam pikiran tetap nggak jauh-jauh dari KPU, betul ya Pak Nardi sama Pak Nurdin? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan nih Pak Nardi, Pak Nurdin, jadi kita di sini Triple S santai-santai serius, bukannya serius-serius santai. Jadi kita biarpun kita santai, tapi kita tetap tepat sasaran. Tujuannya apa sih? Karena kita tahu di Jakarta Barat ini teman pemilih kita ini adalah kebanyakan dari teman-teman pemilih pemula nih, Pak Nardi, Pak Nurdin. Nah makanya tema yang kita angkat ini pun juga memang tema yang kalau menurut saya ya, dalam artian karena saya selaku divisi Kadip Divisi Parmas dan SDM, artinya memang benar-benar daripada jantungnya Jakarta Barat itu sendiri. Walaupun badan ad hoc, tapi kan suksesi daripada pemilu 2024 kemarin tidak terlepas daripada ya teman-teman dari badan ad hoc ini, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, gimana nih kabarnya Pak Nardi sendiri? Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Harus sehat ya. Oke, kalau Pak Nurdin gimana Pak Nurdin? Alhamdulillah. Oke. Siap. Nah, jadi gini Pak Nardi, Pak Nurdin nih. Jadi kita tahulah bahwasanya ad hoc ini kan tidak bisa terlepas nih. Walaupun kayak gimana pun badan ad hoc ini merupakan bagian terpenting juga nih dari pemilihan umum di suatu daerah, khususnya ya di Jakarta Barat ini. Nah, kira-kira nih seperti apa sih nih menurut Pak Nurdin atau Pak Nardi atau Pak Nurdin dalam dalam melihat peran badan ad hoc ini di dalam pemilu itu sendiri? Mungkin dari Pak Nardi dulu, silakan. Terima kasih Mas Reza. Kami di Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, pemilu 2004 kemarin telah melihat dan juga memantau pentingnya badan ad hoc. Saya kira semua orang atau mungkin lembaga dan juga terutama adalah penyelenggara, penggiat memandang ad hoc ini sangat-sangat penting, bukan penting lagi, sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena keberadaan badan ad hoc, PPK, PPS dan juga KPPS ini adalah di ujung. Nah, pemilu itu jantungnya adalah di perhitungan, di pemungutan, di rekapitulasi. Nah, yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan di ujung adalah teman-teman KPPS. Kemudian yang melakukan rekapitulasi adalah teman-teman PPK di kecamatan. Nah, maka peran dan kedudukan mereka ini sangat strategis untuk memberikan kontribusi kesuksesan dari pemilu maupun pilkada. Jadi kalau di bawah atau di top ini sukses, itu sudah memberikan kontribusi yang sangat besar ke sukses berikutnya. Gitu. Oke. Kalau menurut Pak Nurdin gimana Pak Nurdin? Jadi gini, kalau kita bicara ad hoc itu kan artinya dalam kepemiluan itu adalah penyelenggara kepemiluan di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, dan di tingkat TPS. Nah, keberadaan mereka ini tentunya menjadi garda terdepan dalam suksesnya pemilu di setiap tingkatan. Karena bagaimanapun bagusnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kota, tapi kemudian di tingkat ad hoc-nya, di PPK, di kecamatan, di kelurahan, dan di TPS-nya bermasalah, ini sangat dipastikan hasilnya akan bermasalah. Karena mereka ini adalah garda terdepan dalam kesuksesan pemilu. Banyak kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung kepada gugatan, itu rata-rata kesalahan itu terjadi di bawah. Gitu. Karena biasanya di
tingkat TPS, di tingkat kecamatan, mereka masih banyak kompromi-kompromi atas dasar mungkin kekeluargaan gitu kan, karena mungkin PPS-nya orang tuanya, kemudian saksi-saksi ini ada sebagian keponakannya dan lain sebagainya, sehingga kemudian ada kompromi-kompromi yang ini kemudian ketika itu dijalankan dengan melanggar undang-undang, ini menjadi keliru. Makanya posisi mereka, pekerjaan mereka sangat strategis dan menjadi garda terdepan dalam kesuksesan dalam pemilu. Nah, tadi sudah disinggung sedikit nih sama Pak Nurdin. Berarti kalau kita lihat nih, bagaimana sih perspektif dari bapak-bapak ini perihal mekanisme dong perekrutan? Karena apa? Kalau tadi Pak Nurdin udah singgung karena adanya ini. Nah, kira-kira nih dengan perekrutan, karena kita berflashback di 2024 kemarin ya, dari pemilu dan juga pilkada. Nah, kira-kira menurut Pak Nurdin ataupun Pak Nardi, gimana sih kemarin proses perekrutan KPPS badan ad hoc yang ada di Jakarta Barat ini, kira-kira perspektifnya seperti apa? Artinya kita melihat proses perekrutan khususnya secara nasional ya. Nah ini kira-kira gimana nih sudut pandang jadi di DKI Jakarta lah, karena artinya kita lihat cakupan terkecil dulu lah di DKI Jakarta. Artinya dari DKI Jakarta kan kita juga bisa melihat nanti skala nasionalnya itu seperti apa nih dalam proses perekrutan badan ad hoc ini. Gimana menurut Pak Nardi? Iya. Jadi memang yang pertama kita lihat dari regulasi terlebih dahulu. Kalau kita bandingkan pengalaman pemilu tahun 2019 gitu ya, banyak kejadian-kejadian yang itu menjadi pendorong dalam rangka untuk perbaikan regulasi yang 2024. Jadi di situ sudah ada perubahan terkait dengan beberapa persyaratan gitu ya, terutama ada terkait kesehatan. Berarti di situ batasan umur, karena memang hasil penelitian kajian di pemilu tahun 2019 itu mereka yang terjadi di KPPS itu karena memang faktor dari kesehatan, karena umurnya gitu ya. Nah, maka dibatasi umur. Itu regulasi secara nasional. Nah, kemudian terkait dengan keterbukaan dalam proses rekrutmen anggota ad hoc. Kemudian memang KPU RI meregulasi untuk secara sistem dalam proses rekrutmen anggota ad hoc ini menggunakan sistem aplikasi dalam rangka untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses untuk bisa mengevaluasi secara nasional. Nah, memang yang perlu kita perbaiki ke depan, kita tidak bisa pungkiri memang keterkaitan dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kepala wilayah, baik itu RT, RW, itu sangat menentukan di dalam proses rekrutmen ad hoc. Nah, inilah yang memang kekurangan kita untuk melakukan pengawasan, karena sering sekali yang temuan kita juga dalam proses pemilu tahun 2024 kemarin itu bahwa teman-teman terutama KPPS itu lebih didominasi oleh faktor kekeluargaan. Jadi belum banyak pertimbangan kemampuan, atau mungkin ada semacam mix gitu ya, anak muda, kemudian tokoh masyarakat, kemudian tokoh wilayah. Jadi memang tidak bisa juga semuanya anak muda yang tahu IT dan seterusnya, karena memang persoalan di wilayah itu harus didekati dengan tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya. Nah, maka memang dalam rekrutmen ini yang pertama tentu harus terbuka. Keterbukaan ini harus disampaikan pada masyarakat agar setiap orang punya informasi bagaimana dia bisa mendaftar dengan mudah dalam proses rekrutmennya. Yang kedua, memang harus ada semacam evaluasi gitu ya dari PPS, karena memang kewenangan untuk melakukan proses administrasi ada di PPS. Nah, PPS harus turun ke bawah. Nah, seringkali memang karena mungkin PPS pekerjaan overload pada saat rekrutmen, administrasi dan seterusnya, maka kurang terjun ke bawah. Nah, inilah yang perlu antisipasi ke depan, bahwa dalam proses rekrutmen ini terutama di KPPS gitu ya, itu harus bisa melibatkan beberapa tokoh dan juga teman-teman panwas di tingkat lapangan. Nah, untuk PPS dan PPK gitu ya, kan ini memang sudah ada, karena memang dia ad hoc tetapi semi tetapnya maksudnya bulan ya, mungkin dalam waktu 12 bulan atau 8 bulan. Kalau KPPS kan dalam jangka sebulan atau 2 bulan bekerja saja.
Nah, kalau untuk PPK dan PPS ini tentu memang harus dilakukan rekrutmen gitu ya, yang betul-betul bisa melihat kemampuan, kemudian terkait dengan integritas dan kemudian ketokohan di masyarakat dan kemampuan di bidang IT. Nah, perpaduan inilah yang mungkin nanti bisa dilakukan proses seleksi gitu ya, yang diharapkan tidak ada intervensi tanda petik gitu, kepentingan dari berbagai pihak. Nah, itulah yang saya kira menjadi penting dipastikan bahwa orang-orang duduk di ad hoc, terutama di KPPS, PPK dan PPS, tidak boleh ada intervensi dari kepentingan yang mungkin nanti ketidak netralan dari teman-teman PPK dan PPS. Nah, berikutnya memang di PPK dan PPS itu, terutama di DKI Jakarta, ini bebannya kan sangat berbeda dengan teman-teman yang ada di wilayah lain. Karena rekapitulasi ada tingkat PPK, sehingga terlalu banyaknya beban kerja untuk melakukan rekap. Nah, waktu dulu kita usulkan selain komisioner PPK gitu ya, tetapi ditambah dengan orang-orang yang bisa membantu dalam proses kegiatan setiap bulannya. Jadi bukan sekretariat ansih dari kecamatan, tetapi direkrut langsung di teman PPK. Nah, ini yang dalam rangka untuk bisa membantu proses kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin beban kerjanya terlalu besar. Nah, maka itu memang dalam proses rekrutmen di tahun 2004 memang lebih baik dibanding tahun 2019 karena mungkin ada batasan-batasan. Nah, ditambah dengan regulasi yang terbaru bahwa tidak dibatasi lagi 2 periode Pak Rudin ya. Ya memang ada sisi baiknya, ada sisi minusnya. Sisi baiknya orang-orang lama yang punya pengalaman dia bisa mendaftar kembali. Yang minusnya adalah, nah, catatan lama yang mungkin saja hilang dari ingatan teman-teman penyelenggara perekrutmen, nah dia muncul lagi. Nah, sehingga memang catatan itu mestinya terpelihara di tingkat kota sehingga nanti siapapun yang mendaftar yang orang-orang lama ini kira-kira seperti apa integritasnya dalam proses pelaksanaan yang kemarin. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke Pak Nurdin, jadi teman-teman pemilih perlu saya jelaskan dulu Pak Nardi di KPU DKI Jakarta sebagai ketua ya pastinya. Nah, sementara kalau Pak Nurdin boleh tahu Pak sebagai apa dulu? Kadif apa? Saya Kadif Teknis. Kadif Teknis. Nah, artinya kan benar-benar bersinggungan juga nih dengan badan ad hoc. Karena biar bagaimanapun badan ad hoc ini juga ikut terlibat langsung untuk melakukan proses teknis itu sendiri ya. Betul. Nah, jadi gimana nih menurut kacamata Pak Nurdin perihal mekanisme ataupun perekrutan daripada badan ad hoc itu sendiri? Kalau tadi kan Pak Nardi bilang kan udah disinggung juga nih, sebenarnya itu pertanyaan ketiga itu bocoran Pak Nardi itu. Jadi artinya kalau kemarin kan sempat dibatasin ya, nggak boleh lebih dari 2 periode seperti itu. Nah, sementara kan akhirnya regulasi itu ditarik, berubah lagi nih. Nah, kan ada unsur positif dan negatifnya juga. Nah, gimana nih menurut Pak Nurdin nih kira-kira nih? Yang pertama memang ada positifnya lebih besar lah ketika tidak ada pembatasan di tingkat ad hoc ya. Karena di samping itu memang kalau kita melihat begini, kalau kita melihat proses rekrutmen ad hoc ini, kita harus melihat dari hulu sampai hilir. Tidak bisa kita menilai hanya di ujung ketika ada persoalan kita menyalahkan mereka. Karena apa? Proses rekrutmen dari hulu ini artinya selaku yang pembuat kebijakan, kemudian yang melakukan rekrutmen itu sendiri, dalam hal ini mungkin KPU Kabupaten Kota, ini harus melihat orang-orang yang nantinya akan bekerja. Titik beratnya seperti apa? Karena kalau yang saya lihat, yang berdasarkan pengalaman kami waktu itu, kan kalau di PPK ini titik beratnya di samping rekapitulasi, proses penghitungan suaranya yang titik beratnya. Di samping memang ada urusan nanti logistik, kemudian ada proses dia mampu bekerja sama dengan para stakeholder kan itu. Kalau di tingkat kelurahan itu lebih banyak ke pendataan pemilihnya harus maksimal. Nah, ketika kita memberikan merekrut orang-orang yang nantinya akan bekerja di sana, itu harus kita lihat dulu titik berat ini, orang ini kira-kira mampu atau tidak kan gitu. Tadi Pak Ketua Nardi sudah menyinggung
kita harus melihat yang pertama itu integritas. Seperti apapun orang ini hebatnya, kalau misalkan tidak berintegritas, ini akan jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas atau skill. Skill ini diharapkan mampu ketika dia di masyarakat, dia mampu memberikan akses kepada stakeholder yang ada. Dia mampu berkoordinasi dengan camat ketika di PPK atau dengan Pak Lurah di kelurahan kan gitu. Nah, kemudian di samping itu dia juga paham IT. Kolaborasi memang penting ya, tapi setidaknya di antara orang ini harus paham. Saya membayangkan dalam proses pemilu ini bisa nggak sih kita bebas dari intervensi? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Asal dari proses awal sampai akhir ini kita lebih mengutamakan tadi integritas dan skill atau kemampuan. Kalau intervensi agak berat juga, karena yang mengintervensi pasti punya kepentingan, kan gitu. Kepentingannya apa? Ya pasti politis. Nah ini yang sebenarnya harus dibenahi ketika proses rekrutmen itu berjalan. Tadi saya katakan bahwa rekrutmen ini pekerjaan-pekerjaan ad hoc ini adalah garda terdepan. Ketika ini sudah direkrut atau dipekerjakan tanpa memikirkan kualitas, tanpa memikirkan integritas, ini akan menjadi persoalan di belakang harinya. Saya kira itu. Ya. Oke, karena memang ya sesuai lah ya. Karena memang saat ini yang diprioritaskan adalah kembali lagi yang tadi Pak Nurdin bilang, integritas. Ya. Karena tanpa integritas pun juga ya karena itu kan sebagai tracking lah. Kalau nggak ada integritasnya, nah seperti Pak Nurdin tadi sampaikan, ya kalau misalnya intinya kan kebanyakan ini kan kita kan lu lagi gitu kan. Nah cuma kan memang yang menjadi catatan kita di sini kan agak susah kadang-kadang kalau cari yang teman-teman milenial ini, khususnya yang ada teman-teman yang milenial dan pemilih pemula ini untuk bisa bergabung dengan ad hoc. Kadang mereka ada satu sisi memang tertarik, tapi ada satu sisi acuh tak acuh nih. Cuma pembatasan gimana dok? Cuma pembatasan ini juga tidak adanya pembatasan juga harus bisa digunakan oleh teman-teman KPU ini. Jangan tadi lo lagi. Oke. Karena gini, alasan pembatasan itu saya ingat dulu karena memang penyelenggaranya itu ada yang dari tahun 80-an dia juga jadi penyelenggara di tingkat ad hoc gitu. Sampai kemudian di 2024 artinya sudah hampir 30 tahun dia jadi ad hoc gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini juga kadang-kadang kita kasih informasi baru juga sulit untuk mereka terima. Merasa dia punya pengalaman. Betul itu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman. Di sisi lain memang ini menguntungkan juga ketika ada orang-orang yang memang punya skill yang bagus untuk menyelenggarakan itu, dia juga punya integritas. Tapi kalau dibatasi orang-orang seperti ini juga merugikan buat KPU kan gitu. Artinya orang-orang seperti ini bagus lah dipekerjakan di tingkat ad hoc. Nah, ada plus minusnya. Tinggal bagaimana KPU dalam hal ini KPU Kota mengimplementasikan dari pembatasan atau tidak adanya pembatasan ini. Saya kira itu. Oke. Ya, jadi mungkin juga ini bisa dijadikan program teman-teman KPU Kota ini ya. Pada saat senggang mungkin menghadapi pemilu yang masih cukup jauh, mengadakan semacam pelatihan atau pendidikan politik yang nanti memang kita arahkan bagaimana pengetahuan mereka terhadap penyelenggaraan pemiluan di tingkat ad hoc dan itu sebagai bibit kita gitu ya. Nanti teman-teman yang akan kita rekrut terutama PPK dan PPS. Terutama PPS kan terlalu luas nih. Jadi dari awal kita sudah mengidentifikasi orang-orang yang ibaratnya punya kompetensi dan integritasnya sudah jauh kita bisa urut nih karena waktunya masih cukup panjang. Jadi saat terbuka nanti mungkin merekrut atau mengumumkan bahwa KPU Kota terutama Jakarta Barat melaksanakan training gitu ya. Nah inilah orang-orang yang kita siapkan depan kita ya. Nah, dalam rangka untuk bisa ikut di pemilu tahun 2004. Nah sekaligus teman-teman milenial ini kita ajak dengan gaya-gaya mereka, keterlibatan mereka, pentingnya mereka untuk terlibat itu apa sih sehingga dia mau terlibat dan seterusnya. Jadi tidak mendadak pada saat pemilu sudah mau berlangsung, tapi jauh-jauh dari hari sudah ada program terkait dengan pelaksanaan
melakukan bibit-bibit kita lah di ad hoc gitu. Itu bukan Mas Desa. Artinya kan sebenarnya tadi saya terdengar Pak Nurdin juga. Artinya sebenarnya harusnya kan ada regenerasi ya. Iya. Artinya regenerasi ini ya memang nggak kita pungkiri, pengalaman tinggi itu juga menjadi salah satu cara juga artinya untuk mempermudah daripada pelaksana penyelenggaraan KPU itu sendiri kan, pemilihan itu sendiri. Nah tapi kan lebih baiknya kan juga harus ada regenerasi antara yang muda dengan yang tua. Nah, artinya bisa dikolaborasi berarti ya. Betul. Di dalam misalnya maupun PPK ataupun PPS ataupun KPPS. Artinya sekian persen, misalnya 60% ini memang yang lebih arti berpengalaman dan juga yang baru pun juga akan ikut. Tapi dalam artian ya memang diperkuat dari segi BIMTEK-nya lah ibaratnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan kedepannya dalam artian kan justru memang di saat-saat senggang seperti ini nih, artinya di luar tahapan ya. Nah, memang harus adanya pendidikan politik seperti itu ya Pak Nardi ya. Karena apa? Karena memang bukan karena pada saat-saat kita mau tahapan baru nih diedukasi. Yang pada akhirnya kan ya artinya dalam waktu semalam, artinya kalau kita mau ujian juga nih kan kebet semalam itu pun juga kan nggak mungkin bisa masuk. Cuma dalam artian nanti pada saat implementasi ya so-so aja. Seperti itu lagi, input dan outputnya seperti itu lagi. Nah, kira-kira nih bagaimana sih nih BIMTEK KPPS atau Badan Ad Hoc itu sendiri di periode kemarin 2024 ini, sudut pandang dari Pak Nurdin ataupun Pak Nardi ini seperti apa sih? Apakah perlu ada perbaikan nih untuk Badan Ad Hoc kita dibekali agar bisa lebih tepat sasaran, lebih berintegritas atau bisa lebih daripada yang kita harapkan nih sebagai warga negara Indonesia? Gimana kalau Pak Nardi kira-kira nih? Iya, BIMTEK ini kan memang betul-betul sebagai sarana itu ya dalam rangka untuk bisa memastikan teman-teman ad hoc ini melaksanakan tugas tupoksinya dengan sesuai apa yang harus kita berikan. Nah, maka dari itu harus ada persiapan betul. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan materinya. Jadi harus betul-betul materi yang di PPK, PPS, KPS ini jangan semuanya sama. Karena harus kita lihat seperti PPK. PPK sebenarnya pekerjaan utamanya apa sih? Dalam proses penghitungan ya, ada rekapitulasi. Nah, ini yang mesti harus ditekankan terkait dengan bagaimana cara rekapitulasi, bagaimana rekapitulasi yang baik dan seterusnya. Kemudian kalau PPS kan tidak ada rekapitulasi dan juga tidak ada penghitungan di tingkat PPS, sehingga dia lebih banyak kepada membantu PPK atau memperfusi teman-teman KPPS. Nah, sedangkan di KPPS itu proses pelayanan ya pemilih, bagaimana dia melaksanakan tugas untuk melayani pemilih sehingga dia bisa pemilih betul dalam menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, dia menghitung. Yang ketiga adalah membuat berita acara. Jadi titik poin masing-masing ad hoc ini tingkatnya harus berbeda-beda. Nah, jangan sampai nanti gitu ya dalam proses pemberian materi penekanannya sama, dan jangan sampai juga begitu ya hanya sebatas apa ibaratnya menjalankan pekerjaan saja gitu. Nah, maka dari itu memang harus dipastikan teman-teman terutama di KPPS, karena memang KPPS ini kan yang ujung tombak lah ya. Ujung tombaknya yang sering salah itu adalah melakukan pembuatan berita acara. Mungkin pemungutan suaranya itu ya kalau salah mungkin tidak terlalu banyak. Gitu ya. Nah, yang agak rumit ketika pileg adalah pembuatan berita acara. Nah, maka dari itu memang selain BIMTEK secara resmi yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kota, PPK, dan PPS, ada semacam BIMTEK non formal yang biasanya dilakukan oleh teman-teman RW. Cuma sifatnya sporadis ini, yang mereka punya anggaran atau mungkin punya waktu sehingga RW-nya bisa mengumpulkan teman-teman penyelenggara ke bawah. Nah, ini ke depan kalau bisa, walaupun sifatnya non formal tapi diorganisir oleh teman-teman kecamatan, gitu ya. Jadi, umpamanya di tingkat RW, gitu ya, atau mungkin tingkat RT dilakukan BIMTEK yang sifatnya
lebih santai gitu ya, untuk bisa memberikan pemahaman lebih kepada mereka. Karena kalau BIMTEK yang resmi di tingkat kelurahan itu kan ada batasan waktu, kemudian jumlah dari pesertanya banyak, narasumbernya kalau mungkin juga tidak begitu memahami aturan, ini seringkali bias. Nah, maka dari itu teman-teman bisa mengkoordinir bagaimana melakukan BIMTEK di tingkat-tingkat wilayah RW atau RT. Nah, karena cakupannya besar gitu ya, maka tidak mungkin juga teman-teman PK jadi narasumber, PPS juga narasumber, apalagi teman kota, maka dibuatkan video yang singkat, yang tepat gitu, dengan video, maka dia tinggal mendengarkan saja, gitu, tinggal nanti diulas sedikit-sedikit oleh teman-teman yang datang di situ. Kalau untuk di teman-teman yang mungkin di tanah PPK bukan, nah inilah yang saya kira bisa dilakukan ke depan gitu ya, karena BIMTEK ini menjadi bagian sangat utama untuk memastikan mereka kerja sesuai dengan aturan. Nah, kemarin kan dari Jadi ya Pak Nurdin ya, banyak temuan terkait dengan BIMTEK ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi bahkan kita Jadi diminta untuk bisa memberikan pemasukan juga bagaimana proses BIMTEK dan memberikan materi yang ada. Nah, jadi akhirnya kita buatkan semacam catatan singkat saja. Kalau di KPPS ini loh pekerjaannya. Jadi tekanannya seperti ini. Nah, sehingga nanti secara praktis itu bisa dilakukan oleh teman-teman KPPS. Nah, di PPK ini yang paling berat kalau di DKI adalah rekapitulasi. Kalau pemilu 2009 ya 9 itu di PPS melakukan rekapitulasi, sehingga pekerjaan untuk merekap tingkat kelurahan dari masing-masing TPS ini di tingkat kelurahan. Nah, PPK tinggal merekap di tingkat masing-masing kelurahan. Dulu PPK sangat mudah dan singkat. Kalau sekarang tugasnya PPS juga di PPK, tugasnya PPK juga di kecamatan. Nah, apa titik beratnya di sana? Adalah proses rekapitulasi untuk bisa merekap antar TPS di kelurahan dan antar kelurahan di tingkat kecamatan. Ini yang sangat berat. Nah, maka dari itu memang bagaimana tanda petik gitu ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan rekap cepat tetapi tepat waktu. Nah, kemarin sudah kita lihat bahwa teman-teman PPS gitu ya, itu juga sudah membantu dalam proses rekap itu kecamatan. Tetapi dalam prosedurnya ini yang masih banyak yang harus diperbaiki ke depan. Gitu Mas Rika. Oke, nah, kalau tadi sudah dijabarkan, wah ini sebenarnya tujuannya pasti bagus nih. Tapi kan nggak mungkin juga nih kita bisa laksanakan dalam tahapan kita memberikan BIMTEK sekali kebut, ibaratnya sekali tayang nih. Nah, artinya dengan pola-pola seperti ini kan harusnya memang sudah harus kita siapkan infrastrukturnya nih, khususnya dari pasca pemilu ini, artinya dari sebelum tahapan, agar apa? Agar pada saat kita udah mulai menuju tahapan, udah terbentuk PPK, PPS dan juga PPS, ini kan bukan lagi mengulang atau menambah nih. Nah, kira-kira nih dari yang tadi sudah dijabarkan sama Pak Sunardi, gimana menurut kacamata Pak Nurdin nih melihat bagaimana sih yang harus dilakukan nih pasca pemilu ini atau di luar tahapan ini agar pada saat nanti terbentuk badan ad hoc ini, jadi artinya sudah tidak lagi artinya kita mengulas ulang, tapi udah benar-benar kita siapkan infrastrukturnya. Kira-kira menurut sudut pandang Pak Nurdin seperti apa nih? Jadi yang harus kita lakukan lah ya untuk mengelaborasi untuk baik itu pemilu dan pilkada. Nah, ini seperti apa nih kira-kira nih? Ya, jadi menurut saya ketika hari ini di masa-masa di luar tahapan itu yang sering kita berikan pengetahuan ke teman-teman yang mungkin nantinya bisa menjadi calon ad hoc. Ini bicara tahapan secara umum, bicara ilmu kepemiluan. Tapi ketika nanti mereka sudah jadi, itu kita jangan menyampaikan ini yang sifatnya masih deskriptif. Jadi apa yang kita berikan ke teman-teman PPK, PPS, KPPS itu ilmu praktis saja. Jangan lagi mereka disuruh mikir lagi gitu. Karena yang saya lihat yang kemarin contohnya ada beberapa hal yang kira-kira saya lihat itu dari materi-materinya itu hanya penjabaran dari undang-undang gitu, bukan ilmu-ilmu taktis yang mereka bisa langsung kerjakan.
Oke. Jadi PPK, PPS, KPPS masih disuruh mikir lagi gitu. Padahal mereka nggak butuh mikir, tapi mereka butuhnya kerja gitu. Jadi pola ini yang harus dibuat. Slide materi-materi itu bukan hanya penjabaran dari undang-undang yang sifatnya masih deskriptif, tapi udah implementatif ya. Implementatif apa yang mereka harus lakukan, karena mereka sebenarnya kan disuruhnya kerja saja gitu, nggak usah mikir. Di samping memang ada penekanan terkait dengan tadi integritas, tanggung jawab, gitu kan. Sehingga kemudian apa yang mereka lakukan ini bisa mereka pertanggungjawabkan. Makanya bicara BIMTEK itu bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Setelah dilantik memang harus ada anggarannya BIMTEK, kemudian di BIMTEK. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana BIMTEK ini memang memberikan kualitas yang bagus. Betul. Baik dari sisi pekerjaan, dari sisi tanggung jawab dan integritas bagi teman-teman di tingkat ad hoc. Itu yang paling penting. Makanya ketika ada BIMTEK, kadang-kadang mereka ini juga karena kebetulan ada yang kenal, mereka memanggil lagi kita alumni ini untuk diinformasikan, karena kemarin BIMTEK di samping memang orangnya terlalu banyak, kemudian tidak praktis, tidak implementatif gitu. Nah ini yang menjadi koreksi bagi kita ke depan gitu kan, sebagai penyelenggara pemilu ketika memberikan BIMTEK menjelang atau pada saat pekerjaan-pekerjaan mereka berlangsung ini harus sifatnya implementatif seperti itu. Kira-kira kalau dari Jadi sendiri nih ada punya formulasi nggak untuk di non tahapan ini pada akhirnya bisa dibikin sebuah formulasi agar walaupun lagi nggak pemilu tapi tetap sudah diberikan pendidikan politik untuk calon badan ad hoc lah, karena artinya kita belum tahu nih calon badan ad hoc apa, artinya tetap ini kita sampaikan ke masyarakat, ke tingkat RT, RW khususnya, karena itu kan yang memang benar-benar bersentuhan langsung ya. Kira-kira ada gak nih formulasi dari Jadi sendiri? Silakan Pak Radit Topanudin. Ya, jadi seperti saya singgung tadi itu bahwa pada saat-saat yang mungkin KPU tidak masuk ke tahapan bisa memberikan pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini bisa dibuat atau mungkin dilakukan kegiatan yang lebih praktis tapi lebih mudah dan tanpa anggaran. Misalnya gimana tuh Pak Radit? Nama gini, katakanlah kita bisa bekerjasama dengan kelurahan. Nah, terutama yang sudah kita identifikasi adalah orang-orang yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan yang lama. Minimal itu dulu, karena mereka pasti ada keinginan ke depan untuk masuk lagi. Nah, sehingga dari orang-orang yang terlibat proses kegiatan yang lalu itu, nah diberikan pemahaman awal lagi, artinya pemahaman di ad hoc itu bukan hanya sekedar proses menjadi penyelenggara saja, tapi tanggung jawab kerjanya dan seterusnya. Jadi itu nyicil BIMTEK Pak Jadi, ya nyicil BIMTEK gitu ya. Jadi artinya bahwa kerjasama dengan kelurahan atau kecamatan itu tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin orang yang dulu pernah terlibat dalam proses penyelenggaraan, kita honest listening. Nah, cuma kalau mengumpulkan orang biasanya anggaran nih. Itu dia. Maka ada alat yang lebih mudah dan terjangkau ya sistem online. Online. Jadi nanti mungkin kita kan bisa sama dengan FKDM, gitu ya, mungkin Karang Taruna, gitu. Nah, yang kemudian diterbitkan sertifikat. Nah, sertifikat itu kan jadi bahan pertimbangan kita karena dia akan menjadi penyelenggara pemilu. Artinya walaupun dia duduk di rumah dengan manis sambil ngopi, tapi bisa sambil mendengarkan gitu ya. Iya, jadi sertifikat itulah nanti akan menjadi pertimbangan kita untuk bisa bahan penilaian gitu. Jadi minimal kita sudah punya bahan awal gitu ya. Artinya punya gambaran mereka yang menjadi penyelenggara kita. Nah, itu format-format yang atau mungkin bisa bekerjasama dengan penggiat pemilu atau mungkin pihak-pihak perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kalau untuk yang tokoh masyarakat itu kan dari golongan masyarakat umum. Nah, kita ingin menggait umpamanya teman-teman yang di perguruan tinggi atau SMA kalau melihat ini ikut tergabung di dalam penyelenggara ke depan. Gitu ya. Kita punya pengalaman waktu di Barat tuh Mas Reza. Ada salah satu dokter
Ini waktu masih jadi komisioner. Sekali di Barat. Oh, jadi Barat. Daftar menjadi PPK. Oke. Doktor UI lagi gitu ya. Nah, kita penasaran betul ini. Dokter gitu tuh ya. Dokter ya. Apa motivasinya? Beliau juga cukup hebat. Tetap wawancara, ikut wawancara, tes dan wawancara. Nah, memang menurut hasil wawancara itu kepentingan untuk masuk di dalam penyelenggaraan ingin mengetahui betul apa sih tugas dan tanggung jawab ad hoc itu di PPK, dan kemudian dia juga ingin merasakan betul kok mau jadi PPK yang gajinya kecil gitu. Nah, cuma setelah kita jelaskan pekerjaannya dan seterusnya, ternyata akhirnya dia mundur gitu. Jadinya memang tapi bukan karena gajinya ya. Bukan gajinya. Ya, karena mungkin pekerjaan. Bobot pekerjaannya. Ya, karena sewaktu-waktu kan dibutuhkan 24 jam kan beliau ngajar, meneliti dan seterusnya kan kita juga tidak berbentur lah sama aktivitas itu. Nah, beliau. itu yang memang kadang-kadang ada orang yang mungkin pendidikannya tinggi, pingin terlibat, tapi mungkin secara waktu dan seterusnya dia tidak bisa. Nah, tetapi dalam proses tahapan yang sebelum masuk tahapan mereka bisa dilibatkan juga, biar paham juga nanti siapa tahu beliau itu masuk ke KPPS kan cuma sehari pekerjaannya. Nah, jadi artinya nanti tahap-tahap yang tenang ini dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang terkait sehingga nanti mereka bisa memahami juga apa pekerjaan di tingkat ad hoc dan seterusnya. Begitu. Karena kan alurnya kalau udah perekrutannya juga salah, BIMTEK-nya salah. Nah, ini kan berefeknya pada saat sengketa pemilunya kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi lagi, sering-sering terjadi pada saat sengketa pemilu pasti tidak jauh daripada badan ad hoc. Nah, ini kenapa kira-kira Pak Nurdin ini? Gini, jadi menurut saya yang pertama dulu sebelum itu dalam masa tenggang ini sebaiknya memang semua pihak lah, nggak hanya KPU sebenarnya, lembaga-lembaga yang memang konsen dalam hal kepemiluan itu punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk memberikan pendidikan melek pemilu lah, gitu, bukan politik secara umum ya. Jadi ngopi. Iya. Jadi supaya masyarakat kita ini paham kepada tahapan-tahapan kepemiluan, dampak-dampak pemiluan, kenapa harus pemilu dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang kita tidak melihat di satu daerah yang memang banyak ya. Tapi kadang-kadang daerah-daerah yang elit segala macam susah juga cari penyelenggara. Betul. Gitu kan. Nah, ini diakibatkan mereka tidak paham pemilu. Kadang-kadang banyak pun gini, karena pada saat rekrutmen ad hoc ini kadang-kadang dibuka sebesar-besarnya, banyak orang yang datang itu hanya ingin melamar kerja. Dia pikir kerja di PPS PPK itu pergi pagi jam 8, pulang jam 4 sore. 9 to 5 ya. Gitu. Cari pekerjaan. Jadi 9 to 5 gitu dipikir. Akhirnya waktu sebulan jadi PPS atau PPK mundur dulu. Gitu kan, kerjanya berat, kemudian nggak sebanding lah kerja sama income-nya. Jadi yang mau dikerja di PPK ini hanya antara dua, orang yang memang suka kepemiluan atau orang yang memang gila dengan pemilu. Gitu kan? Bukan mencari kesibukan ya. Iya, artinya seperti itu. Makanya kita kasih informasi sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada masyarakat ilmu-ilmu kepemiluan, tahapan kepemiluan. Semakin banyak yang melek pemilu, yang paham pemilu, yang suka terhadap pemilu, semakin banyak orang tertarik untuk menjadi penyelenggara, untuk orang yang terlibat jadi dalam hal kepemiluan, baik penyelenggara maupun mungkin dia jadi peserta kan gitu. Nah, ini menjadi tugas bersama. Karena kalau misalkan banyak yang tidak suka, yang cuek misalkan, ini bahaya juga ke depannya. Kesulitan bagi teman-teman KPU untuk melakukan rekrutmen. Akhirnya lo lagi karena nggak ada orang lain, kan gitu. Itu yang harus diantisipasi menurut saya seperti itu. Padahal kan dalam BIMTEK itu kan kita sudah kasih rambu-rambu nih, jangan seperti ini, karena kalau seperti ini hukumnya seperti akan dipenjara, akan di ini. Tapi tetap aja nih masih kerap sering terjadi di badan ad hoc ini. Itu gara-gara apa kira-kira tuh Pak Nurdin? Kalau saya melihatnya gini, yang pertama memang dia di situ sudah punya tujuan lain. Ada yang begitu, saya ingin jadi pelanggar pemilu. Karena mungkin kepentingan yang lain lah, karena yang ini memang bisa lolos gitu kan, bisa aja
Dia karena memang direkomendasikan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk memenangkan si A, si B, si C dan terusnya. Ada yang memang orang ini ketika di BIMTEK ini ya mereka itu acuh tak acuh gitu. Apakah mungkin yang memberikan BIMTEK itu terlalu banyak sifatnya ada deskriptif tadi sehingga mental semua setelah pulang gitu kan, sehingga mereka nggak tahu juga apa yang mau dilakukan jadinya. Yang penting mereka pulang dapat transport. Iya. Kan? Nah, apakah mungkin ya memang itu kesengajaan gitu kan yang mereka lakukan seperti itu? Karena banyak faktor gini. Ini mungkin terbuka saja ya. Kadang-kadang banyak juga yang nakal juga gitu. Walaupun yang bagus juga banyak. Yang nakal misalkan mencoba untuk merubah-rubah suara ketika diprotes, salah tulis segala macam. Ini kan sebenarnya hal yang tidak boleh lah seperti itu. Ini yang harus diantisipasi sehingga kemudian tadi penekanannya itu integritas ke teman-teman ad hoc, karena dampaknya ini akan besar. Karena kerjaan satu orang ini bisa nanti ke PPK-nya, ke KPU-nya, ke semua ketarik gitu kan. Nggak sederhana itu. Saya kira itu. Oke, kalau menurut Pak Nardi mitigasinya kira-kira seperti apa nih Pak Nardi, biar pada saat sengketa pemilu nggak lagi ad hoc lagi nih ketarik terus? Kira-kira ada nggak mitigasinya? Iya, jadi memang begini, pengalaman kita waktu aktif itu memang ada unsur kesengajaan. Jadi mereka sudah paham mana yang bisa diakali. Oh gitu ya? Ada memang dia memang nggak tahu, gitu ya. Kejadian yang unik nih 2019 Pak Udin ya, itu teman-teman ketua KPPS menandatangani surat suara. Nah, itu artinya sebenarnya kan pekerjaan yang tidak boleh karena menandai surat suara, tapi ternyata ditandatangani dan lebih dari satu itu gitu ya. Artinya ada pemilihan ulang. Nah, apakah dia tidak paham gitu terhadap regulasi yang ada gitu ya? Apakah memang dia juga acuh terhadap tadi disampaikan oleh Pak Ludin tadi. Jadi memang ada beberapa temuan kita yang mereka sengaja saking pinternya maka dia bisa gitu, tanda petik saking jago lah ya. Saking jagonya. Ada juga karena memang tidak kemampuan mereka untuk bisa mengelola dengan baik. Nah, mitigasinya apa tadi? Memang tentu selain BIMTEK tadi ya tentu pengawasan. Tidak mudah memang untuk bisa mengawasi sekian banyak teman-teman di ad hoc untuk dilakukan oleh teman-teman kota, karena kota cuma 5 orang gitu ya mengawasi semua ad hoc. Nah, maka dari itu memang harus kerjasama dengan teman di Bawaslu gitu ya dalam rangka untuk memastikan teman-teman kita yang di bawah. Nah, atau mengajak tadi tanda petik relawan-relawan yang memang itu direkrut oleh kita untuk bisa mengawasi juga di bawah. Tadi relawan artinya untuk bisa memastikan mereka itu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan yang kita amanahkan mereka. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri seringkali juga ada kejadian kadang-kadang yang tidak disengaja gitu ya. Contohnya namanya pembuatan berita acara. Antara berita acara yang kecil dengan yang di plano kadang-kadang berbeda. Itu bukan karena keinginan, tapi mungkin dalam proses menandai yang mungkin dia kurang cermat. Nah, jadi maka dari itu memang harus ditekankan sekali lagi bahwa persoalan hasil ini menentukan. Jadi mitigasinya adalah agar mereka tahu betul bahwa apa yang dicoblos oleh pemilih kemudian ditulis di dalam plano dan ditulis dalam berita acara dan kemudian direkap itu adalah sama. Kalau tidak sama, ini menjadi persoalan hukum yang nanti berakibat pada teman-teman yang di bawah. Nah, tadi Pak Didi menyinggung kadang di bawah itu kan ada kesalahan yang sebenarnya secara patah tapi karena bisa dikompromikan. Nah, ini yang seringkali mungkin harus kita mitigasi agar sebenarnya tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Apa adanya jadinya ya. Apa adanya. Jadi biar ada perubahan lah kalau tidak. Nah, nanti ada proses perbaikan di tingkat atasnya gitu ya. Nah, artinya bahwa kita memang mitigasi yang dilakukan adalah proses pengawasan yang terus-menerus pada teman-teman tingkat bawah. Selain BIMTEK dan seterusnya tadi. Nah, juga
apa ya, kita tidak bisa pungkiri teman-teman di bawah ini kadang-kadang urusan logistik kan, gitu. Logistik kita akui betul bahwa teman-teman terutama di PPS dan di PPK, terus PPK rekapitulasi terutama pileg itu bebannya sangat besar. Kemudian ya kompensasi yang diterima itu kesejahteraannya lah ibaratnya. Nah inilah yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan agar nanti bisa sedikit lah meng-up gitu. Nah itu kira-kira nanti mungkin bisa didiskusikan bagaimana pola untuk bisa membicarakan teman-teman yang di PPK maupun di PPS. Siap. Kalau KPP saya kira sudah cukup lumayan lah, kemarin ada perbaikan gitu. Mungkin begini, sebentar sedikit. Jadi kan kalau kita melihat dari seluruh tahapan tuh intinya kan pada saat hari H, outputnya itu berita acara kan gitu. Segala tahapan dari awal sampai menjelang hari H itu bagus, tapi ketika hasil dari output berita acaranya itu nggak bagus, itu pemilu itu udah nggak bagus. Intinya kan di berita acara. Nah, menurut saya juga yang perlu diantisipasi agar seluruh penyelenggara di tingkat kota, di tingkat kecamatan, di tingkat provinsi itu minimal mereka paham cara mengisi berita acara. Saya kebetulan pernah di PPK, pernah di PPS, ya kan, pernah di KPU kota juga. Itu hanya beberapa orang saja yang paham gitu. Kadang di PPS hanya satu orang karena dia kebetulan divisi divisi Tungsura kan gitu. Tapi divisi data ketuanya sendiri nggak paham nih cara mengisi berita acara. Di PPK juga sama. Mereka cuma divisi teknisnya saja yang paham. Divisi yang lain nggak paham. Nah ini yang harus sebenarnya ke depan ini semuanya harus paham terkait dengan berita acara, sehingga ketika menjelang hari H itu semua bisa turun tuh. Karena kalau hanya dipercayakan hanya ke satu orang itu nggak akan selesai. Kan intinya seperti itu. Kolektif kolegial lah, artinya semuanya harus saling mendukung lah ya, saling memahami juga. Iya, boleh semuanya ini punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, punya data, bagian data, logistik segala macam. Tapi ketika menjelang hari H atau dari sebelum hari H ini mereka sudah paham minimal cara menghitung berita acara. Kalau mereka paham cara menghitung berita acara, lolos nih. Tidak perlu cara seleksinya itu kan dikasih simulasi bentuk pengisian berita acara. Ya kan sudah ada tuh simulasinya tuh. Nih isi yang benar. Kalau misalkan benar lulus, misalkan gitu. 100 syaratnya kayak gitu lah ya. Sehingga itu menjadi titik tolak buat teman-teman PPK, PPS paham. KPPS apalagi harus paham, sehingga kemudian tidak menitik beratkan kepada satu orang itu sendiri. Gitu. Ketika misalkan dipermasalahkan semuanya jadi masalah. Gitu kan? Saya kira itu. Ya, jadi saya punya pengalaman pribadi nih. Tahun 2004 saya kan menjadi ketua KPPS. Saya ibaratnya ya sarjana lah satu-satunya di situ. 2004 tuh ya? 2004. Tapi masih kalah cepat dengan teman-teman yang sudah pernah ikut pemilu sebelumnya dengan membuat berita acara. Ternyata memang juga tidak bisa menurut kami waktu itu gitu ya, secara akademis gitu ya, urutan pekerjaan gitu ya. Ternyata ada urutan pekerjaan secara praktis dilakukan. Nah itulah yang punya pengalaman. Nah maka dari itu memang betul. Jadi orang yang di dalam KPPS itu ada orang yang punya pengalaman sebelumnya, ada yang punya orang yang sekarang gitu ya, baratnya yang tahu tentang teknologi, dan di semuanya itu harus jadi sinergi yang kuat. Minimal ada 4 orang saja untuk bisa menyalin gitu ya, terus membenarkan kalau ada yang salah, itu akan bisa. Nah waktu itu kebetulan memang ada ditunjuk oleh ketua wilayah gitu ya. Akhirnya ada sebagian yang memang tidak bisa, pokoknya Pak Nadi aja terserah aja lah. Nah akhirnya sampai jam 3 pagi saling ngandelin jadinya gitu ya. Nah jadi memang harus ada pengalaman yang lama gitu ya untuk biasanya secara praktis. Nah itulah yang nanti mungkin disampaikan pada teman-teman yang baru. Nah ini loh sebenarnya secara ilmu praktis untuk di lapangan. Gitu ya. Nah terkadang nih kita kembali ke Pak Nurdin nih, karena saya tertarik dengan integritas nih Pak Nurdin. Jadi kan kalau mungkin di satu tempat, misalnya di satu TPS atau satu ada KPPS dan juga PPS dalam satu wilayah, memang mereka secara
keilmuan atau pengalaman sudah komprehensif lah, artinya sudah terpenuhi semua. Tetapi kalau dia nggak punya integritas, sama aja, nothing juga kan. Akan berefek juga. Dia jago, dia pinter, dia hebat. Tapi kalau minimnya integritas, nah ini kan akan berefek ke sengketa pemilu juga pada akhirnya, kejeblos juga. Nah kira-kira menurut Pak Nurdin nih, karena dari tadi memang concernnya itu ke integritas, kira-kira bagaimana menanamkan integritas itu sendiri ke badan ad hoc, dan apakah BIMTEK yang dilakukan oleh KPU lah dari periode mungkin Pak Nardi, zaman Pak Nurdin itu sampai detik ini, kira-kira ada masukan atau ada perubahan atau seperti apa nih? Ya, yang pertama itu terkait dengan integritas ini, yang pertama kita tanamkan kepada teman-teman ini hal yang penting, karena bicara kepemiluan yaitu bicara integritas. Betul. Gitu. Nah, yang kedua dikasih juga misalkan dampak-dampak ketika integritas itu disalahgunakan, kan gitu. Itu dikasih tanggung jawabnya segala macamnya, dampaknya, resikonya segala macam. Nah, di samping itu kita juga tidak bisa hanya memberikan itu tanpa alat ukur. Alat ukur integritas itu adalah salah satunya dari sistem teknologi yang sudah ada sekarang, Sirekap misalkan. Nah itu bisa kelihatan. Ketika misalkan teman-teman ini mencoba untuk bermain, ya kan, dengan mengutak-atik suara segala macam, itu Sirekap ini akan kelihatan karena by foto kan, by foto. Terus kemudian di sisi lain ada peran dari Bawaslu. Makanya dengan Bawaslu ya memang harus bersinergi, bukan bermusuhan gitu kan. Sehingga kemudian dari dua celah ini bisa meminimalisir lah untuk penyalahgunaan wewenang dengan merendahkan integritasnya sendiri. Saya kira itu. Cara menanam yang paling mudah lah untuk bisa menimbulkan integritas seseorang itu kira-kira seperti apa, Pak Nurdin? Bangun pola komunikasi kekeluargaan. Jadi dengan teman-teman PPK PPS ini jangan kita menganggap hubungan kerja atas batasan bawahan. Mungkin situasi-situasi informal sambil ngopi, ya kan, sambil sarapan pagi itu lebih masuk ke mereka daripada kita hanya ketemunya di forum-forum resmi. Dalam hal misalkan rapat koordinasi di hotel ini, ketemunya hanya itu saja tanpa ada forum-forum internal di luar itu agak susah. Jadi banyak ngopi lah ya ini ya. Biar bisa membangun hubungan emosional berarti gitu ya. Karena begini, kerja-kerja KPU ini kerja-kerja abnormal, kerja-kerja yang enggak di luar nurul gitu kan. Jadi kalau pola pendekatannya sangat normal itu nggak akan terbangun. Nggak akan terbangun ya. Jadi harus pendekatan yang abnormal juga. Mereka nggak akan mau kerja mati-matian misalkan dari pagi sampai pagi lagi. Kalau kita hanya menganggap mereka bawahan kita atasan, datang cuma petantang-petenteng misalkan. Tapi ketika kita terlibat, misalkan menganggap semuanya ini kekeluargaan segala macam, kita empati dengan mereka, kita bangun suasana kekeluargaan itu, walaupun dengan integritas. Jangan bangun suasana kekeluargaan biar gampang disuruh yang nggak benar, itu salah juga gitu. Tapi dengan penuh integritas itu saya kira sangat bisa untuk memberikan penekanan seperti itu. Oke. Jadi bentar Pak Nadi. Jadi memang kita itu bagaikan batang tubuh lah ya. Artinya kalau yang sakit jempol, yang ngerasain bukan jempol doang gitu ibaratnya Pak Nurdin ya. Jadi artinya ketika si KPPS ataupun si PPS ini sakit atau bermasalah, jadi artinya yang bermasalah ini bukan lagi cuma berbicara satu wilayah, kelurahan atau kecamatan, tapi berbicara kota itu sendiri secara garis besar tuh seperti apa, berarti gitu ya? Kalau dalam ini bahasanya jiwa korsa. Jiwa korsa gitu kan, kebersamaan. Jadi begini, suatu pemilu berhasil dan bisa direkap gitu kan, kalau keseluruhan TPS itu selesai. Satu TPS nggak selesai, dianggap hasil semua nggak belum selesai. Betul. Kan begitu ya. Nah, untuk bisa membangun integritas, memang yang paling pokok adalah memberikan sharing toleran. Contoh, kita juga atau sebagai atasan atau mungkin sebagai teman, leader lah, sebagai leader ya. Leadernya harus memberikan contoh yang terbaik terkait dengan integritas. Memang integritas itu tidak bisa dibangun seketika. Ya betul. Gitu ya, sepakat.
Jadi harus dibangun pelan-pelan ya. Jadi mereka memandang kita itu seperti apa? Dianggap mereka kita itu integritas atau tidak? Nah, kalau kita sudah dipandang integritas, itu akan menular kepada mereka. Jadi yang pertama adalah tauladan dulu. Ya, artinya sepak terjang kita, perilaku kita itu sudah menunjukkan sebagai penyelenggara yang integritas belum. Baru kita menyampaikan kepada mereka. Nah, caranya seperti Pak Dini tadi. Jadi memang tidak bisa kita membangun integritas itu hanya sifatnya formal, menyampaikan melalui koordinasi, menyampaikan melalui rapat-rapat, dan itu disampaikan. Itu kosong maknanya. Justru yang bisa membangun itu adalah kekeluargaan. Jadi sering kumpul, tadi katakan sering ngopi, sering makan bareng, itu akan mencerminkan sekeluarga. Artinya kalau dia ingin berbuat tidak baik, waduh, ini kan keluarga besar ini. Betul. Gitu, sehingga nanti akan beribat kepada semuanya. Nah, inilah yang harus dibangun, komunikasi dengan baik kepada teman-teman penyelenggara di bawah, gitu ya, agar integritas itu dibangun dari awal. Nah, jadi kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan, dan itu bisa dibangun di awal-awal di teman-teman berlima di kota. Nah, teman-teman di bawah kan pasti melihat juga. Nah, kalau kita sudah dipandang kita selalu bersama, selalu kuat, gitu ya, sehingga mereka juga agak tanda petik nggak berani kalau ingin macam-macam. Dengan keberadaan kita juga, umpamanya kita mohon maaf, mungkin kita punya informan yang di kelurahan, di kecamatan, sehingga kalau ada apa-apa kita minta tolong, kayak gimana nih? Nah, gitu. Jadi ada pengawas Kamas non bayangan yang asli dari Bawaslu. Nah, jadi selain itu pula juga memang juga tidak mudah ya menanamkan integritas kepada teman-teman yang di bawah itu. Kita punya pengalaman juga, dia jago dan juga dia sudah cukup lama berpengalaman di ad hoc, tapi di titik akhir justru dia yang tanda petik keluar dari aturan yang ada, dia bermain dan seterusnya karena merasa jago tadi. Nah, inilah yang kadang-kadang memang di luar pantauan kita untuk bisa mengawasi semua teman-teman kita yang di bawah. Nah, maka dari itu ya kerjasama dengan teman-teman Bawaslu, penggiat pemilu, dan seterusnya itu bagian upaya untuk bisa, walaupun katakanlah dia agak menyimpang, tapi dari awal sudah kita deteksi, sehingga penyimpangan itu mudah akan kita segera perbaiki, gitu ya. Nah, KPU RI juga sudah membuat sistem-sistem yang itu mengurangi penyimpangan. Cuma memang karena pekerjaan overload yang ada di teman-teman bawah, nah kadang prosedur itu dilewati. Umpamanya di dalam proses membaca rekapitulasi mestinya langsung diinput di komputer. Nah, ternyata dibaca saja, inputnya belakangan. Nah, ini akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pas waktu input di komputer berbeda dengan apa yang dibaca di. Nah, inilah hal-hal yang mesti harus sarana-sarana yang apa yang kira-kira bisa membuat orang itu dalam koridor yang mesti dilakukan, gitu ya. Itu saya kira memang harus bersama-sama untuk bisa mewujudkan integritas ini. Nah, makanya juga ini kan begini nih. Seringkali temuan-temuan ketidakintegritasan teman-teman di bawah itu kan selesai bahasanya di jalan, gitu ya Bang Udin, tanpa ada sanksi yang pasti. Nah, mungkin nanti kalau bisa kita usulkan dari kita jadi itu bahwa sanksi mereka itu bukan hanya sekedar tanda petik mungkin ini, tapi yang ringan saja, tidak boleh menjadi penyelenggara sekian tahun atau ke depan, sehingga pasti bahwa orang yang sudah menyeleweng ini, gitu ya. Jadi keputusan tidak harus ke DKPP untuk memberhentikan, tapi Bawaslu juga punya kewenangan untuk keputusan, umpamanya si A, si B tidak boleh lagi menjabat sebagai yang sekarang, tapi juga tidak boleh lagi menjadi penyelenggara di tahun depan dan seterusnya.
gitu. Ya, oke. Nah, ini yang tadi kita udah berbicara perekrutan. Yang penting yang merekrut ini adalah orang berintegritas. Tapi kita kalau ketika kembali lagi melihat beban dan bobot kerja daripada ad hoc ini kan sebenarnya kan cukup berat banget ini ya, Pak Nurdin, Pak Nardi. Nah, kira-kira terkait dengan kesejahteraan. Nah, tadi kan udah disinggung juga yang Pak Nardi nih. Artinya biar bagaimanapun kan ketika sesuatu atau seseorang itu sudah sejahtera kan bisa meminimalisir lah paling tidak untuk dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sejauh ini terkait dengan kesejahteraan, saya nggak mau sebut honorium lah, saya mau nyebutnya kesejahteraan. Nah, ini gimana sudut pandang jadi di dalam hal kesejahteraan ini? Ya, jadi kita juga punya pengalaman pemilu yang sebelumnya itu bahwa anggaran dari APBN dan APBD. Artinya bahwa bagi wilayah atau daerah yang punya APBD cukup dan itu bisa membantu dalam proses kegiatan penyelenggaraan, nanti bisa menambah gitu ya, tanda petik kesejahteraan di teman-teman ad hoc ini. Nah, ketika semua anggaran itu masuk APBN dan secara nasional itu sama, maka kasihan bagi mereka yang seperti kelurahan Kapuk, kemudian kecamatan Cengkareng, kalau di Jawa berarti kecamatan Cakung, itu bebannya kan jauh lebih besar. Tapi Kapuk udah dibelah nih, Pak Nardi, jadi 3 nih. Ya, jadi lebih ringan nih. Tapi kecamatan kan tetap. Oh, tetap. Iya, kecamatannya tetap karena rekapitulasinya sangat berat. Yes. Nah, maka dari itu kalau umpamanya regulasi undang-undang ke depan ini ada semacam perubahan bagi mereka yang umpamanya kecamatannya lebih dari sekian TPS, maka bukan 3 komisionernya, bisa 7. Yaitu artinya beban pekerjaan gitu ya bisa ditanggung lebih banyak daripada yang saat ini. Gitu ya. Kalau Kapuk nanti mungkin sudah dipisah, berarti sudah tidak ada masalah. 3 kelurahan. Nah, apakah bisa menambah gitu? Nah, ini karena sifatnya nasional kan anggaran sama seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu memang harus ada klausul di undang-undang ke depan nanti, umpamanya APBD tadi saya katakan bisa menyokong gitu ya, membantu walaupun mungkin itu masuk di dalam anggarannya kelurahan, kecamatan atau mungkin di kota, saya kira nggak terlalu berat dah gitu ya. Nah, jadi kalau masalah kesejahteraan dengan beban kerja, kita lihat kalau di DKI sangat berat. Tapi kalau di wilayah lain gitu ya, kadang-kadang cuma kan TPS-nya di kabupaten hampir sama dengan TPS kita di luar Kapuk. Tuh, nah, jumlahnya itu ya, satu wilayah dia sebesar kotanya, tapi di kita cuma sebesar kelurahannya. Nah, honornya sama dengan kita. Nah, maka katakanlah umpamanya seperti DKI APBD-nya besar gitu ya, ada semacam klausul yang di situ membolehkan dalam rangka untuk membantu teman-teman ad hoc di lapangan. Nah, kita juga punya pengalaman pemilu tahun 2017 ya Pak Nurdin ya. Kita sudah usulkan gitu ya terkait dengan honorarium PPK pilkada kita. Termasuk honorarium ini pilkada pemilu berarti satu banding atau beda-beda? Pilkada. Oh, pilkada aja. Karena APBD. Yes. Nah, waktu itu diusulkan bahwa honorarium gitu ya, PPK, PPS, terutama KPPS gitu ya, itu sudah setingkat dengan UMR. Oke. Ini UMR di masing-masing wilayah. DKI. Oh, DKI. Iya. Nah, ini berlaku untuk hanya DKI aja kah atau semua? Iya. Kalau waktu itu pengalaman kita di DKI, kita usulkan anggaran sudah ada, pemerintah daerah sudah oke, kemudian juga DPR sudah oke, nggak ada masalah. Nah, ternyata ada surat gitu ya, keputusan dari Menteri Keuangan bahwa honorarium penyelenggara pemilu harus sama seluruh Indonesia. Nah, itu kan susah itu. Itu yang menjadi masalah. Nah, makanya harus cari terobosan karena beban kerjanya berbeda, tentu juga haknya juga harus berbeda. Begitu saya kira nanti. Nah, makanya bisa melakukan sebuah kajian gitu ya, nanti diusulkan kepada pihak yang punya kebijakan itu. Nah, kira-kira untuk bukan DKI saja, saya kira untuk wilayah-wilayah kota besar lainnya pasti juga mengalami hal seperti itu gitu ya. Jadi ini menjadi penting dalam rangka untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka itu nanti sesuai dengan, ya walaupun tidak sesuai betul, tapi minimal mereka juga bisa senyum gitu ya. Yes, betul. Ya gitu. Karena kalau pilkada pengalaman kita tahun 2017
honorarium sama. Karena keputusan sama, tapi ditambah plus namanya ada uang tenda, ada uang kopi, ada uang operasional, yang itu bisa dirasakan teman-teman ad hoc. Nah, mereka bisa senyum. Cuma kalau untuk yang pileg kan nggak bisa, karena terbentur regulasi. Nah, ke depan mungkin kalau seandainya yang pileg ini bisa regulasinya dibolehkan, nah nanti wilayah-wilayah yang mampu itu mungkin bisa menambah teman-teman kesejahteraannya, walaupun honornya sama seluruh Indonesia, tetapi mungkin ada tambahan plus uang ngopi, uang dan seterusnya gitu. Oke, kalau sudut pandang Pak Nurdin kira-kira gimana Pak Nurdin mengenai kesejahteraan ad hoc ini? Saya waktu itu pernah mengusulkan ketika masih ketika di KPU provinsi waktu itu dengan menyampaikan aspirasi lah dari teman-teman ad hoc gitu kan, terkait dengan kesejahteraan ini. Tapi waktu itu disampaikan bahwa 1.000 saja ditaikan di tingkat satu orang itu dampaknya sudah miliaran akumulasinya, karena kan ini se-Indonesia. Jadi memang penyelenggaraan pemilu kita ini ya sifatnya nasional, undang-undang kita nasional, sulit kita untuk memberikan kekhususan kan. Terus kemudian undang-undang khusus saja dihapus gitu kan terkait dengan DKI-nya, apalagi ini diminta dikhususkan, agak sulit. Terus kemudian kemarin ada APBD seperti yang disampaikan ketua tadi, kita ada ajukan sangat besar UMR, tapi ternyata polanya itu ada SBU yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, standar biaya umum terkait dengan honorarium ad hoc. Nah ini juga kita nggak bisa di atas itu gitu. Nah aturan-aturan inilah yang kemudian harus menjadi perhatian bagi stakeholder ya, terkait dengan beban kerja. Sehingga saya katakan tadi, hanya orang-orang yang abnormal yang mau kerja di ad hoc gitu kan, dengan gaji yang sangat minim gitu kan. Artinya beli buat kopi aja udah berapa kali udah selesai gitu kan. Kalau nggak ada hobi di situ. Terus kemudian ini yang harus dipikirkan oleh semua pihak, tidak hanya KPU, bagaimana supaya mereka ini lebih dimanusiakan lah dari sisi kesejahteraan, agar proses ini bisa berjalan baik ketika dalam tahapan di tingkat ad hoc. Saya kira itu. Oke. Nah, satu lagi nih, tadi agak ada yang ketinggalan nih. Kira-kira dari sudut pandang jadi ya saya berbicaranya. Nah, kira-kira BIMTEK yang dilakukan oleh KPU sejauh ini dengan pengalaman dari bapak-bapak yang ada di depan saya ini, kira-kira cukup atau masih harus ada ditambahkan atau ada dirombak atau seperti apa nih polanya nih BIMTEK itu sendiri? Ini kalau saya dulu ya. Oke. Kalau saya penekanannya di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan itu lebih ke TOT harusnya. 2017 kita laksanakan. Iya, dan itu di 2017 pernah kami lakukan. Waktu itu saya di KPU Jakarta Timur. Jadi TOT ini artinya mereka ini berperan nanti akan menyampaikan materi-materinya ke tingkatan paling bawah. Nah tadi sifatnya itu yang sifatnya langsung teknis dan implementatif. Jadi bukan berarti hanya sifatnya deskriptif dan lain-lain. Sehingga teman-teman di bawah ini harus sudah sangat memahami terkait dengan proses-proses kerja mereka. Khususnya misalkan di tingkat kecamatan itu terkait dengan proses rekapitulasi suara, kemudian terkait dengan pendataan pemilih, penekanannya di tingkat PPS kelurahan, dan kemudian penekanan dalam hal pengisian berita acara di tingkat ad hoc PPS. Nah ini yang harus ditekankan. Pola kemarin menurut saya ya itu sudah bagus karena semuanya sudah di BIMTEK, tapi memang belum maksimal. Belum maksimal itu karena memang masih ada anggapan hanya sebatas rutinitas, formalitas lah ya. Formalitas. Jadi kurang sampai lah. Memang orang yang paling serius rata-rata kan karena diuntungkannya itu rata-rata orang-orang yang memang sudah sebelumnya sudah berpengalaman. Kalau orang-orang yang baru pasti bingung gitu kan dengan pembelajaran sangat singkat. Mau dari mana dulu polanya nih? Terus materi yang sangat ribet gitu sampai
berapa puluh slide gitu kan. Ini kan sulit dicerna juga. Menurut saya cukup singkat, padat, yang mereka harus mengena yang sifatnya taktis, teknis, dan implementatif. Saya kira itu. Oke, kalau dari Pak Nardi sendiri gimana Pak Nardi? Ya, jadi mungkin yang perlu diperbaiki yang pertama tentu materi agar terkonsen kepada tahapan yang sesuai dengan porsi mereka. Yang kedua adalah pelaksanaan. Proses pelaksanaan ini diatur sedemikian rupa sehingga memang di situ bisa melibatkan banyak ya teman-teman penyelenggara tingkat ad hoc terutama KPPS, tetapi jangan terlalu banyak. Memang kendalanya mereka ini kan menganggap bahwa BIMTEK ini adalah sambilan saja. Gitu ya, sambilan saja, apalagi mereka yang sudah punya pengalaman yang lama dianggap ini mah rutinitas saja, sehingga tidak ada serius untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Nah, maka dari itu maka dibuatkan video yang sangat praktis ketika orang mendengar dan melihat mereka sudah paham. Kalau video itu kan jauh lebih mudah karena didengar, kemudian dilihat, gitu ya, dan di mana saja bisa dia ulang lagi ya, dia ulas lagi. Iya. Nah, jadi video-video yang praktis ini penting, walaupun mungkin tidak dibuat secara nasional, tapi teman-teman wilayah yang membuatnya, gitu ya. Karena terus terang aja, kalau kemarin bagus, semua penyelenggara tingkat KPPS dia BIMTEK, gitu ya. Nah, cuma persoalannya karena terlalu banyak orang yang ikut BIMTEK. Tepat sasaran nggak? Ya, tepat sasaran. Apalagi waktunya terbatas, tempatnya sempit, gitu ya, sehingga efektivitas dalam proses BIMTEK itu tidak kena. Nah, salah satunya tadi membuat video yang bisa diulang secara informal di rumah atau mungkin kelompok yang kecil. Kemudian secara informal tadi kerjasama dengan wilayah atau RW dan seterusnya. Sekarang sudah berjalan dan kemarin sudah berjalan, tapi sifatnya adalah masih belum terkoordinir dengan baik, gitu ya. Hanya RW yang ibaratnya tanda petik, gitu ya, mampu untuk menyediakan snack, gitu ya. Bahkan dia bisa kumpul dan seterusnya. Nah, maka dari itu memang ke depan materi, gitu ya, materi harus disiapkan betul. Dan kalau bisa di FGD-kan, gitu ya, minimal mungkin di antara teman-teman biar ada insight lah ya untuk ini. Jadi materi itu di antara kota sama, ya sama, tetapi ada titik poinnya, mana yang memang ini untuk KPPS, mana ini penekanan PPS, mana penekanan kepada PPK. Nah, tadi terkait dengan pola TOT tadi betul. Jadi waktu kami masih di kota, kita di training betul tuh habis semingguan ya Pak Nudin ya, itu di provinsi. Nah, sehingga kita matang nih. Nah, kita yang meminta teman-teman PPK itu atau PPS, kita sudah punya bahan yang sangat matang, sehingga teman PPK DPS ketika meminta KPPS itu bisa ini. Nah, yang memang agak sulit ini Mas Reza, kalau waktu kami masih aktif itu ya, terutama di Jakarta Barat, wajib hukumnya, gitu ya, Korwil itu datang di setiap acara BIMTEK, sehingga mereka memandang ini kan orang kampung kota, betul-betul, gitu. Nah, kewajiban dia untuk menyampaikan materi juga tentang apa? Tentang pemungutan hitung suara secara umum. Nah, teman-teman PPK dia membintek terkait dengan penghitungan. Nah, teman PPS itu simulasi terkait dengan pembuatan berita acara. Jadi sudah kita formatkan itu soalnya, materinya dan seterusnya dari atas. Nah, sehingga harapannya itu bisa sampai ke bawah. Nah, inilah yang mungkin format ke depan agar diperbaiki oleh teman-teman tingkat kota maupun provinsi agar nanti mereka itu betul-betul paham terhadap materi dan juga mungkin di luar materi terutama adalah integritas tadi. Apa resikonya ketika mungkin dia begini dan seterusnya. Gitu. Mungkin koreksi sedikit. Ya, siap. Buat evaluasi lah, koreksi dan evaluasi teman-teman yang masih di KPU sekarang. Kadang-kadang nih dalam proses pemberian materinya kadang-kadang kan gini, dari atas ya.
KPU RI memberikan BIMTEK kepada KPU provinsi, biasa gitu. KPU provinsi memberi BIMTEK kepada KPU kota dan sus bawah. Nah, kadang-kadang materi KPU RI ini langsung disampaikan lagi ke kota, ke provinsi, dari provinsi ke kota menyampaikan materi yang ada di KPU RI. Kemudian dari KPU kota juga sama, tanpa ada diolah lagi. Diolah gitu. Ini yang menurut saya agak keliru karena dari KPU RI ke provinsi dan sampai kota, menurut saya kita bicara masih strategis, ya kan, masih bicara strategis, kajian undang-undang, dasar hukum segala macam. Tapi ketika sudah sampai ke PPK, PPS, KPPS ini udah taktis. Harusnya implementatif. Iya. Dari materi-materi itu harus ada perubahan-perubahan dan itu harus seragam. Menurut saya seperti itu tuh koreksinya. Yang kedua, ini kan semenjak 2019 kalau nggak salah. BIMTEK ini nggak ada narasumbernya gitu ketua ya. Iya. Nah, ini masukan juga ini. Ya, kalau sebelumnya itu dari teman-teman yang mau BIMTEK semangat karena ada honor narasumber, ya kan. Nah, sejak 2019 itu memang ada aturan bahwa narasumber BIMTEK karena itu dari kita untuk kita gitu kan, itu tidak ada honornya, gitu kan. Yang kemudian ini juga melemahkan bagi teman-teman dalam proses BIMTEK ini. Saya kira itu. Tapi memang benar harusnya juga ada unsur ekspertisnya juga lah. Artinya kan biar teman-teman yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan juga kan bisa mendapatkan insight yang berbeda daripada induknya sendiri sudah katanya KPU kota. Dan tapi memang benar Pak Nurdin, biasanya kan memang dari data dari RI turun ke provinsi, ke kota, bahkan data dari RI langsung ditransformasikan ke bawah nih, bukan lagi hanya kota doang, tapi udah benar-benar buat. Artinya apa? Pemahamannya beda. Sementara itu kan sebenarnya kayak ibaratnya kita kalau di Islam ini kan Al-Quran kan nggak mungkin secara general, pasti akan dijelaskan melalui hadisnya, melalui ijma. Kenapa? Karena penerapan di setiap wilayah kan berbeda juga karakteristiknya. Nah, inilah mungkin yang tadi mungkin Pak Nurdin sampaikan bahwasanya setiap wilayah, setiap ini kan berbeda karakter ini. Antara kecamatan mungkin yang ada di Jakarta Barat misalnya di Cengkareng dengan yang ada di Taman Sari pun pasti kan berbeda nih karakteristiknya. Karena apa? Mungkin di sana banyak perumahan besar, elit, kan nggak bisa kita sampaikan dengan pola-pola yang ada di lingkungan misalnya yang ada di Tambora atau seperti apa. Nah, ini kan udah berbeda karakteristik gitu kali mungkin ya Pak Nadia, Pak Nurdin. Oke, nah kira-kira nih harapan dari Jadi sendiri untuk terkait badan ad hoc di pemilu selanjutnya seperti apa nih? Dari Pak Nurdin atau Pak Nadi dulu? Harapan untuk kedepannya nih untuk badan ad hoc di pemilu selanjutnya di insya Allah di 2029 kira-kira seperti apa nih dari menurut sudut pandang Jadi itu sendiri? Yang pertama tentu sebelum proses rekrutmen, jadi harapan kita teman-teman kota yang selama menjabat melakukan semacam pendidikan pemilih terkait dengan calon-calon anggota PPK, PPS, KPPS nanti, sehingga ada pemahaman sebelum proses pelaksanaan. Dan kemudian setelah proses rekrutmen nanti diharapkan ya BIMTEK-nya tadi jauh lebih baik dan lebih mengena sasaran. Dan keterbukaan dalam proses rekrutmen itu perlu ditingkatkan lagi, walaupun kemarin sudah bagus gitu ya, tetapi mungkin perlu diajak kolaborasi dengan teman-teman perguruan tinggi, kemudian teman-teman pendidikan SMA yang mereka juga secara umur sudah bisa menjadi penyelenggara. Atau mungkin dengan pihak tokoh masyarakat atau ormas dan seterusnya. Jadi banyak sumber yang bisa kita melakukan komunikasi sehingga nanti banyak pilihan ketika mungkin dia mendaftar. Nah gitu ya. Ya memang tadi dalam rangka untuk menggabungkan di antara 5, 3, dan 7 tadi 5 di PPK, jangan semuanya orang yang sudah pernah semua mau gitu. Jadi kombinasi dari dunia pendidikan, tokoh masyarakat gitu ya, kemudian anak muda, ormas dan seterusnya. Nah itu kombinasi. Nah kalau PPS karena memang pekerjaan yang tidak berat dan memberikan pengarahan kepada PPS dan seterusnya, kepada KPPS, dia mungkin bebannya tidak terlalu berat. Nah, KPPS inilah yang memang tadi diharapkan dia selain mau juga mampu. Nah, dia mampu. Nah, biasanya KPPS memang untuk terutama di Jakarta Barat tidak sesulit yang kita bayangkan di Jakarta Pusat, di Menteng dan seterusnya. Cuma hanya satu yang kadang-kadang kita agak susah itu di Roa Malaka.
Nah, Ruang Malake itu kadang-kadang agak susah untuk nyari. Betul. Iya gitu ya, karena memang tidak semua orang mau menjadi penyelenggara. Nah, itu yang perlu ada pendekatan khusus. PPS saja gitu ya, di beberapa kelurahan di Tambora itu harus ada pendekatan khusus. Betul. Gitu ya. Nah, maka memang selain juga secara formal kita komunikasi kepada stakeholder, juga informal. Kita ketemu dengan teman-teman sambil ngobrol dan seterusnya. Nah, kita potensi ke depan siapa saja mungkin yang bisa diajak. Nah, ini catatan dan teman-teman semuanya. Rasanya 2029 itu agak banyak kepentingan untuk bisa gitu ya, untuk memasukkan orang-orangnya di penyelenggara ad hoc. Nah, maka dari itu harus lebih hati-hati dan harus lebih mengidentifikasi lebih baik dari awal. Ya, kan sekarang kita sudah bisa membaca. Ya, sehari sekarang ini untuk bagaimana bisa nanti orang-orangnya bisa masuk di ad hoc 2029. Nah, kalau orang sudah banyak kepentingan masuk ke sana, ini agak repot. Makanya teman-teman penyelenggara, terutama di KPU Kota atau PPS KPU Kota berarti ya, dalam proses ad hoc itu betul-betul dari sekarang sudah mulai tadi mengidentifikasi kira-kira persoalan-persoalan apa di masing-masing wilayah yang nanti akan terjadi ketika 2029. Nah, jadi sudah dari awal harapannya sudah mengidentifikasi persoalan-permasalahan, karena kita lihat suasana saat ini gitu ya, terhadap tanda petik kepentingan di teman-teman ERKOT yang jauh lebih kuat. Oke, jadi Pak Nardi, perihal harapan jadi nih untuk badan ad hoc di pemilu kedepannya itu seperti apa ini jadi Pak Nardi nih? Ya, secara umum memang kita berkeinginan orang-orang yang duduk di badan itu orang-orang yang punya kemampuan atau profesional lah. Yang kedua adalah punya integritas. Tetapi untuk mewujudkan dua ini tidak mudah. Ya, memang harus dibangun dari awal. Maka jadi harapan kita dengan cara-cara dari awal kita lakukan seperti pendidikan pemilih, calon-calon itu adalah membangun kebersamaan, kekuatan, sehingga nanti ketika mereka menjadi badan ad hoc, mereka sudah terbentuk dari awal. Nah, sehingga nanti harapan kita baik secara rekrutmen sudah semakin sangat terbuka, dari segi proses sistem aplikasinya tidak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian dari bimteknya ke depan juga jauh lebih praktis dan mungkin menggunakan simulasi yang lebih mudah. Dan tentu juga harapan kita mereka juga terbuka dengan masyarakat dan teman-teman penggiat lainnya. Ini kadang-kadang mereka juga kurang terbuka terkait dengan berita acara. Ya. Nah, harapan kita siapapun yang minta informasi teman-teman HOP disampaikan dengan baik, asal memang mintanya sesuai dengan aturan yang ada. Itu harapan kita. Oke, siap. Mungkin dari Pak Nurdin ada tambahan? Jadi dalam proses rekrutmen ad hoc ini, menurut saya banyak hal yang juga harus dievaluasi ya, terkait dengan hasil yang terjadi, walaupun mungkin secara umum kemarin sudah bagus lah sudah bekerja di DKI Jakarta, tapi memang seperti misalkan mengutamakan kualitas, misalkan kemampuan. Jadi ketika dalam proses wawancara itu nggak hanya sebatas formalitas itu, tapi kita tekankan betul kerja-kerja mereka itu seperti apa gitu, seperti ini. Terus dari sisi kemampuan skill itu tadi saya sampaikan yang tadi bahwa mereka harus ada parameternya. Ini kan hitungan suara ya kan, mereka harus mampu melakukan pengisian berita acara, itu harus diterapkan, itu dari sisi kemampuan. Terus dari sisi integritas kita bisa melihat nih orang ini kira-kira benar nggak secara integritas atau pernah praktisan. Ini kan bisa dilihat. Bermasalah itu bukan berartinya dengan uang. Bisa aja dia ini pernah jadi tim sukses, pernah mendukung seseorang dalam pemilu sebelumnya. Ini kan ada indikasi-indikasi yang seperti ini yang harus dibatasi. Nah, kemudian titipan-titipan ini selama itu punya kualitas menurut saya tidak masalah. Tapi ketika secara kualitasnya tidak ada, walaupun masih saudaranya sekalipun, itu juga harus
Profesionalitas lah ya. Profesionalitas harus dikedepankan. Ya. Jadi ketika ada orang-orang yang memang belum punya kualitas, dia mau daftar suruh belajar dulu, Ya. gitu kan? Suruh belajar dulu, bisa aja nanti di tingkat PPS atau di tingkat KPPS baru masuk. Saya kira itu. Oke, nah ini terakhir nih Pak Nardi, Pak Nurdin. Jadi kira-kira nih rekomendasi untuk khususnya untuk teman-teman pemilih nih, biar teman-teman pemilih tahu nih kira-kira rekomendasi dari teman-teman jadi ini untuk badan ad hoc di pemilu selanjutnya, terutama dalam hal regulasi maupun tupoksi dan juga, nah ini yang lebih jelas nih kesejahteraan. Kira-kira apa nih rekomendasi untuk nanti ke depannya? Ya, Pak Nardi. yang pertama regulasi. Tadi sudah saya singgung bahwa memang karena beban kerja untuk penyelenggara di DKI sangat berbeda dengan wilayah lain. Maka harus ada usulan kepada pihak yang berkepentingan, mungkin di KPU RI atau mungkin nanti pas waktu ada proses revisi undang-undang, harus ada melihat beban kerja itu agar nanti seimbang ya, terkait dengan pekerjaan dan personnya atau orangnya. Kalau anggota KPU provinsi kan sudah beda, ada 5 dan 7 gitu ya, berkaitan dengan geografis atau mungkin dengan jumlah penduduknya. Nah ini bisa dilihat mungkin di kelurahan ini karena TPS-nya sekian maka sudah 3, atau di PPK di KPPS bukan cuma 9 bersama 2 pamsunya, nggak ada masalah. Yang masalah adalah di tingkat kecamatan karena melakukan rekapitulasi. Atau kalau pengen gitu ya regulasi, apakah diperkenankan cara regulasi nanti sekian TPS yang melebihi sekian maka PPS bisa melakukan rekap. Nah artinya beban kerja di kecamatan tetap rekapitulasi itu bisa dilakukan oleh teman-teman di PPS. Kalau ini regulasi, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kira-kira secara nasional akan berpengaruh tidak atau jujur dari masalah. Yang kedua terkait dengan proses prakteknya tadi, jadi tupoksinya. Materinya ya tupoksinya itu tugas fungsi dan pokoknya ini ya terutama adalah memberikan materi agar mereka paham terhadap apa yang dilakukan gitu ya. Masing-masing tingkat punya titik poin yang berbeda, maka teman-teman KPU kita harus memberikan bimbingan atau bimtek yang berbeda terhadap segmen yang berbeda. Nah kemudian terkait dengan kesejahteraan gitu ya, kalau pileg memang sekarang regulasinya sudah tidak bisa mungkin lagi untuk melakukan perbedaan antar wilayah. Nah cuma mungkin daerah bisa tanda petik memfasilitasi melalui kelurahan, kecamatan. Nah ini berarti butuh semacam koordinasi dengan Pemda yang anggarannya bisa dititipkan di kelurahan atau di kecamatan. Ketika tahapan sudah mulai masuk, ada nomenklatur terkait membantu teman-teman di kecamatan, kelurahan dan seterusnya, sehingga tanda petik kesejahteraan itu bisa ditambah dengan ya uang ngopi, uang nyarap dan seterusnya gitu ya. Nah terus kemudian kalau KPPS saya kira kesejahteraan sudah cukup ya, artinya tinggal nanti mungkin kemarin kan sempat juga diusulkan bagaimana kalau ada asuransi. Asuransi. Nah sempat waktu dibahas Pak Nurdin ya belum clear. Nah mudah-mudahan ke depan dari awal sudah dibahas sehingga nanti ada asuransi ketika mungkin teman-teman KPPS atau PPK atau PPS ini ada suatu kejadian yang mungkin di luar keinginan kita bersama. Ini asuransi swasta atau asuransi negeri nih? Nah, masih digodok ya? Iya masih digodok. Yang penting pokoknya ketika ada insiden gitu ya ada semacam cover lah gitu ya, cover secara umum gitu. Karena kami ketika di DKI sudah ada masukan juga dari teman-teman dan kemudian kita sudah mencoba bertanya kepada Pak Pusra PBCS ya, Pak Nurdin gitu ya, datang juga gitu yang menawarkan. Nah kira-kira, cuma karena regulasi belum memungkinkan agak kurang bisa kita goalkan di sana. Nah ke depan mudah-mudahan itu akan bisa. Yang terakhir tentu ya tadi recovery atau mungkin teman-teman yang terutama punishment mereka yang melanggar aturan gitu ya, peraturan artinya
tidak hanya DKPP saja yang memberhentikan atau memberikan keputusan, tapi Bawaslu juga punya kewenangan untuk bisa secara administrasi secara administrasi, bukan secara mungkin umumnya gitu ya. Secara administrasi mungkin tidak boleh si A ini menjadi penyelenggara sekian tahun lagi gitu, karena melanggar ini seharusnya gitu. Jadi tidak sampai ke DKPP, tetapi di Bawaslu sudah ada semacam tindakan yang melarang mereka untuk bisa menjadi penyelenggara berikut sesuai dengan kaidah yang ada gitu. Saya kira. Oke, siap. Dari Pak Nurdin sendiri, silakan ada rekomendasi. Mungkin menambahkan ya. Kalau dari sisi regulasi, saya kira tadi sudah sangat jelas. Dari sisi tupoksi, menurut saya apapun tupoksinya nanti ad hoc, dia harus mampu mengisi berita acara. Oh, itu ya intinya. Harus paham dan mampu mengisi berita acara. Itu yang paling sangat penting. Setiap BIMTEK pasti dilakukan gitu kan. Dan itu sering masalah ya. Itu masalah. Ini disebut teknis ini. Iya. Itu mantan di teknis. Itu selalu masalah. Bahkan kadang-kadang tidak hanya di ad hoc, teman-teman di KPU kota saja dari tingkat pimpinan sampai sekretariat itu juga banyak juga yang nggak paham dalam hal pengisian berita acara. Jadi semuanya harus paham mengisi berita acara karena itu titik tolaknya keberhasilan pemilu. Itu apapun tupoksinya, walaupun dia divisi logistik, divisi data, misalnya divisi harus paham gitu, karena itu yang paling penting. Terus yang kedua dari sisi kesejahteraan, saya sih prinsipnya sangat mendukung bahwa ada peningkatan lah kesejahteraan buat teman-teman di ad hoc, karena memang beban kerja mereka yang sangat luar biasa. Terus kemudian dari sisi waktu, dari sisi tenaga pikiran, ini juga harus ada peningkatan dari yang sudah ada gitu loh. Seserah pemerintah stakeholder bagaimana memikirkannya, tapi yang jelas kalau mereka melihat beban kerja yang ada di ad hoc kita itu sangat luar biasa. Saya kira itu sih tambahan dari saya. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Nardi, Pak Nurdin dari teman-teman Jadi. Wah, luar biasa nih teman-teman pemilih. Bahwasanya kita tahulah banyak yang perlu direvitalisasi kali ya, lebih tepatnya. Karena apa? Ya karena untuk terus berkembang, karena apa? Setiap tahun, setiap pemilu itu pasti punya masalah dan karakteristiknya sendiri, dan dengan adanya Jadi yang sudah hadir menjadi narasumber kita, semoga apa yang kita dapatkan bisa mendapatkan nilai manfaat, dan kedepannya juga tujuannya adalah untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa ini sendiri, seperti itu. Oke, jadi dari teman-teman pemilih jangan lupa tetap mengikuti Triple S kita ini, karena nanti akan ada sesi-sesi yang lebih menarik dari yang lainnya. Oke, mungkin dari saya undur diri. Sekian dari kami, teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.